Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, bertemu lagi ya bersama saya. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang kubus dan balok, serta volumenya dan luas permukaannya gitu ya. Mungkin anak-anak sudah pernah tahu gitu ya, bangun-bangun yang berbentuk kubus maupun yang balok. Nah, seperti kalau kubus itu seperti tahu gitu kan, seperti dadu, rubrik dan sebagainya. Lalu gimana kalau bangun yang berbentuk balok, misalnya kotak pensil gitu ya, terus apalagi meja dan sebagainya. Nah, kita akan membahas itu anak-anak, tapi dalam aplikasi matematika gitu ya. Nah, langsung saja. Kita akan membahas yang pertama yaitu tentang kubus anak-anak. Tentang kubus. Misalnya saya mempunyai gambar kubus seperti ini. Gini ya. Saya gambarkan seperti ini ya. Nah, sebentar. Nah, ini gambar kubus ya anak-anak ya. Kubus itu cirinya apa? Setiap sisinya ya, atau setiap rusuknya dia itu panjangnya sama ya, terdiri dari 12 rusuk ya kan, terdiri dari 6 sisi, terdiri dari 8 titik sudut gitu ya. Nah, ini itu rusuk. Yang rusuk itu adalah apa ya? Ini ya, kerangkanya. Kerangkanya itu ada 12 gitu ya. Sudutnya ada berapa? Ada 8 gitu ya. Terus sisinya ada berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sisi itu adalah kulitnya. Nah, maka dia itu ada 6 ya. Kubus itu ya, dia itu mempunyai volume. Volume itu apa sih? Kapasitas muatan gitu ya, atau bisa juga disebut dengan isi. Nah, volume volume kubus ini kubus ya anak-anak ya. Nah, volume kubus itu rumusnya adalah luas alasnya gitu ya, alas dikali tingginya, tinggi kubus gitu ya. Nah, gitu. Nah, anak-anak, luas alas ya, kita harus tahu dulu alasnya itu. Alasnya kubus itu berbentuk apa? Persegi. Maka ini sama saja dengan luas persegi. Luas persegi ya, dikali apa? Dikali tinggi. Nah, gitu. Kita kan tahu luas persegi itu apa rumusnya? Sisi dikali sisi. Nah, tinggal kali tinggi. Nah, anak-anak, tinggi dalam kubus ini sama saja dengan sisinya. Kenapa? Karena setiap sisinya itu panjangnya sama. Itulah salah satu ciri-ciri kubus. Maka tingginya itu ya sama dengan rusuknya atau sisinya. Bisa juga ditulis S seperti itu. Nah, karena ini S kali S dan dikali S, maka volume kubus itu bisa disingkat dengan S pangkat 3 atau sisi pangkat 3 seperti itu. Nah, lalu ini volume kubus. Nah, sekarang kita akan mencari luas permukaannya. Luas permukaan kubus gitu ya. Luas permukaan kubus. Nah, rumusnya apa anak-anak? Nah, luas permukaan itu sama saja dengan seluruh luas sisinya, seluruh luas kulitnya kayak gitu. Nah, kita kan tahu ya, dalam kubus ini itu kan kita mempunyai 6 sisi gitu ya. 6 sisi, maka dia 6. 6 dikali apa? Nah, perhatikan, kenapa kok 6? Kenapa nggak boleh 8? Ya tidak, karena kubus itu hanya mempunyai 6 sisi anak-anak. Maka luas permukaan atau juga bisa disebut dengan luas kulitnya, maka dia 6 kali. 6 kali apa? 6 kali setiap sisinya. Setiap sisinya kan luasnya kan sama saja dengan S kuadrat ya, atau S kali S kan. S kali S. Nah, ini kan sama saja dengan luas persegi kan. Maka 6 kali luas persegi ya. Ini kan bisa disebut dengan 6 kali S kuadrat gitu ya. Jadi, luas permukaan kubus itu apa? 6S kuadrat seperti itu. Nah, nanti kalau diaplikasikan dalam soal, insya Allah akan lebih mudah. Nah, contohnya seperti ini. Nih contohnya. Gini ya. Sebuah kubus gitu kan memiliki volume 9.261 cm kubik. Nah, hitunglah luas permukaannya. Nah, kayak gitu. Nah, karena kita akan menghitung luas permukaan kubus, maka kita harus melihat yang diketahui dulu. Apa yang diketahui? Volume kubus. Maka jawab ya, jawab. Nah, volume kubus sudah diketahui, kita tulis saja. Berapa anak-anak?
261 gitu kan. Nah, kita kan tahu volume kubus tadi kan rumusnya apa? S pangkat 3. Volume kubus kan S pangkat 3 sama dengan ini tetap 9261. Nah, karena kita sudah belajar tentang akar pangkat 3, maka kita bisa mencari S-nya. S-nya itu apa sih? Rusuknya gitu kan atau sisinya. Nah, S sama dengan akar pangkat 3 dari 9261. S-nya berapa ini anak-anak? Ini kan belakangnya 1, maka dia 1 di sini. Nah, lalu ini kan 9 ya, di atas 9000, maka berarti dia 21 cm. Oh, jadi sisinya, panjang sisi kubus itu adalah 21 cm. Karena sudah diketahui, maka kita bisa dong menghitung luas permukaan kubus. Luas rumusnya apa anak-anak? Ini ya di sini, luas permukaan kubus. Rumusnya apa? 6 kali sisi kuadratnya. 6 kali S kuadrat, maka 6 dikali 21 kuadrat. Ini sama dengan 6 ya, dikali 21 kuadrat berapa anak-anak? 441. Nah, ini sama dengan berapa? 6 kali 1 6 ya kan. 6 kali 4 24, nyimpen 2. 6 kali 4 24 tambah 2 berarti 26. V 2646 cm persegi, begitu ya. Mudah bukan? Mudah. Contoh berikutnya yaitu yang masih tentang kubus. Misalnya diberikan suatu soal seperti ini. Luas alas sebuah kotak gitu ya. Kotak kado berbentuk kubus yaitu 1225 cm persegi. Itulah volumenya. Nah, ini kan yang sudah diketahui adalah luas alasnya. Padahal kita tahu ya, luas alas itu apa sih? Luas alas ya, luas alas sama saja dengan 1225 cm persegi. Kan kita tahu ya anak-anak ya, luas alas itu berbentuk persegi, berarti luas persegi, maka dia S kuadrat. Nah, ini tuh sama dengan 1225. Maka S-nya berapa? Maka akar 1225. Ya, kemarin sudah belajar ya. Ini ketemunya adalah berapa anak-anak? Masih ingat? Berapa ini? 5. Berapa ini kan 5 ya, 5 terus dia berarti 35 begitu. Nah, lalu kita akan mencari volume kotak itu ya. Berarti kan kita sudah tahu nih S-nya 35 cm, maka volumenya berapa? Volumenya adalah volume apa? Volume kubus sama dengan sisi pangkat 3, berarti 35 pangkatkan dengan 3 gitu kan. Nah, ini kan 35 kali 35 kali 35 ya. Tadi sudah ketahuan berapa tadi? Ini 125, maka kita tinggal nyari mengalihkan dengan sisinya. Sisinya berapa? 35. Berapa ini anak? Kita hitung ya. 5 kali 5 25, nyimpan 2, 10 kali tambah 2 12, nyimpan 1, 10 tambah 1 11, nyimpan 1 berarti 6. Ini 15 7 6 3 5 7 8 2 4. Oh, berarti 42.875 cm kubik. Begitu ya anak-anak ya. Mudah bukan? Mudah insyaallah. Jadi jangan menganggap ini sulit ya, materi ini insyaallah mudah dan saya yakin anak-anak bisa. Itulah tentang kubus. Maka kita akan masuk yaitu tentang yang balok anak-anak. Nah, balok itu apa sih? Nah, kita akan belajar tentang balok. Balok itu bisa berbentuk sebuah kotak yang kayak pada pensil dan sebagainya gitu ya. Maka diberikan suatu gambar. Gambar balok itu seperti apa? Seperti ini anak-anak. Seperti ini ya gambar balok. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebihnya ya. Ini gambar balok ya anak-anak ya. Nah, kita akan menghitung rumus volumenya. Gimana itu? Seperti ini. Jadi balok itu ciri-cirinya sama, agak sama dengan yang kubus, mempunyai 8 titik sudut, mempunyai 8
rusuk tapi tidak sama panjang ya kan, ada yang panjang, ada yang lebar, ada yang tinggi gitu. Nah, maka volumenya adalah volume balok. Rumusnya apa anak-anak? Nah, kita sudah tahu ya, kemarin anak sudah membaca bukunya, berarti tinggal panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Nah, karena seperti ini kan bisa disebut disederhanakan ya, V sama dengan P kali L kali T. Karena sudah diketahui seperti ini, maka kita bisa menghitung P. P-nya apa? Sebentar. Mencari panjang, rumusnya adalah volume dibagi, ini kan panjang, berarti temannya adalah L-nya di sini kali T gitu ya. Oh, saya mau mencari L, boleh. L itu kan lebar, sama dengan volume dibagi L kan yang di sini, berarti P-nya di sini dikalikan dengan T gitu ya. Saya mau mencari T, oh bisa saja, maka T-nya di sini volume dibagi kan T-nya di sini, maka yang di sini adalah P kali L kayak gitu ya anak-anak ya. Cuman dibalik-balik saja. Insya Allah ini bisa anak-anak nanti bisa diaplikasikan dalam soal ya. Terus karena volume balok sudah, maka kita akan menghitung akan mencari volume luas permukaan balok ya. Kita tahu ya, luas permukaan tadi kan bisa berarti luas kulitnya gitu kan. Berarti luas permukaan balok. Perhatikan di sini anak-anak. Di sini kan panjangnya ini, yang ini kan depan ini kan akan sama dengan yang belakang ya kan. Atas akan sama dengan yang bawah. Samping kiri sama dengan yang samping kanan. Maka semuanya berpasangan. Nah, karena berpasangan itu maka dia dua kalinya kan, dua kali. Kali apa? Panjang dengan apa? Lebarnya ya kan. Kenapa panjang lebarnya dikali dua? Karena atas dan bawah gitu ya. Habis itu dijumlahkan dengan panjang dengan tinggi. Mana itu? Panjang dengan tinggi itu yang depan dengan yang belakang, maka dikalikan dua. Terus ditambahkan dengan lebar dan tinggi. Mana itu? Yaitu yang samping kanan dan kiri. Maka semuanya berpasangan, makanya dikalikan dua. Ini dalam kurung ya anak ya. Jadi PL tambah PT ditambah LT, habis itu dikalikan dengan 2 karena berpasangan itu. Inilah rumusnya. Nah, ini itu akan menjadi mudah ketika kita aplikasikan dalam soal cerita seperti ini. Contohnya seperti ini anak. Gini ya. Ini kan gambar balok ya anak-anak ya. Nah, panjangnya 10, lebarnya 6, tingginya 7. Nah, volumenya berapa gitu kan? Maka volumenya sama dengan PLT ya kan? PLT. Kita tinggal masukkan saja panjangnya berapa? 10, lebarnya 6, tingginya 7. Nah, ini kan 60 kali 7 atau 10 kali 42 berarti 420 cm kubik. Mudah bukan? Mudah. Tinggal kita mengalihkan saja. Terus soal yang berikutnya yaitu yang masih tentang balok ya. Soalnya seperti ini anak. Nah, sebuah balok gitu kan. Panjangnya 25, lebarnya 11 dan tingginya belum diketahui yaitu T. Nah, jika volume balok itu 2475, maka luas permukaan baloknya adalah, nah, kita belajar mencari T dulu dengan rumus tadi. Nah, ini sudah diketahui volume, maka gimana kah mencari T? Nah, tadi kan T sama dengan volume, T-nya kan di sini, maka yang temannya P dan L-nya di bawah gitu ya. Nah, kita masukkan volumenya berapa anak? 2475 dibagi berapa ini? 25 dikali 11 gitu ya. Nah, ini itu nanti bisa dikalikan ya, atau dibagi dulu boleh. Misalnya 2475 biasanya dicoret-coret boleh anak-anak, atau dikalikan dulu nggak apa-apa. Tinggal 25 kali 11 berapa? 275 ya. Caranya gimana? Perhatikan di sini. 25 kali 11, 5252, maka 275 seperti itu ya. Nah, kita akan menghitung ini dengan porogapit. Misalnya seperti ini anak. Di sini ya. 2475 ya, di porogapit dengan 275. Ini kan belakangnya 5 ya kan? Ini juga 5. Nah, 5 ini dikali berapa? Yang dia itu nanti ya hasilnya belakangnya 5. Gimana kalau 5? Misalkan 5 kali 5 juga belakangnya 5, kali 3 juga. Tapi kan ini kan
hampir 10-an ya, hampir ketemunya puluhan, maka dia pasti 9. Nah, gimana kok bisa 9? Kita buktikan ya. 9 dikali 275. 5 kali 9 45, nyimpan 4. 7 kali 9 63, ditambah 4 67, nyimpan 6. 2 kali 9 18, tambah 6 24. Oh, jadi ketemunya adalah 9 cm tingginya. Nah, karena sudah ketemu tinggi 9 cm, maka kita bisa nih mencari luas permukaannya. Luas permukaan apa? Balok gitu kan. Nah, tadi kan rumusnya gimana, anak? 2 kali ya kan? PL tambah PT ditambah LT gitu ya. Duanya tetap sebagai tetapan. Panjangnya berapa ini? 25 ya kan? Lebarnya 11 ditambah P-nya berapa? 25 dikali T, tingginya 9 ditambah lebarnya 11 dikali tingginya yaitu 9. Nah, seperti ini. Berarti tinggal 2 kali gitu kan. 25 kali 11 berapa anak-anak? 275 ya kan. Ditambah 25 kali 9, 5 kali 9 45, nyimpen 4. 2 dikali 9 18 tambah 4 berarti 225. Ditambah 11 kali 9 99. Nah, seperti ini kita harus harus jeli dalam menghitung. Kita kerjakan dulu dalam kurung gitu ya. Karena dalam kurung itu kita harus mengerjakan dulu gitu ya. Duanya tetap 2 kali. Ini 5 tambah 5 tambah 9. 19 ya kan. Nyimpen 1. 7 tambah 1 8. 8 tambah 2 10. 10 tambah 9 19. Nyimpen 1. 1 tambah 2 3. 3 tambah 2 5. Berarti 5. 599. Ini tinggal mengalihkan 2 anak-anak. 2 kali 599 berapa? 2 kali 9 18. Nyimpen 1. 9 kali 2 18, nyimpen 1 berarti 19. Nyimpen 1 lagi berarti 11. Oh, berarti ketemunya adalah luas permukaan balok yaitu 1198 cm persegi. Gitu ya. Gimana? Mudah bukan? Insya Allah mudah. Jadi anak-anak, dalam bab volume balok maupun volume kubus ini serta luas permukaannya nanti biasanya akan diaplikasikan dalam bentuk soal cerita gitu ya. Nah, biar kita mudah dalam menghitungnya, maka kita harus terbiasa dengan menggambarnya, atau kita masukkan misalnya diketahui berapa, terus ditanyakan apa, seperti itu. Nanti akan mudah sendiri. Nah, terus kita akan melanjutkan dengan latihan. Nah, saya yakin ini itu akan bisa dipahami kalau anak-anak sering latihan. Maka saya mempunyai tugas buat anak-anak, tugasnya sangat mudah. Yang seperti apa itu? Seperti ini. Jadi ya, tugasnya cuma 3 anak-anak. Nah, silakan dikerjakan di buku masing-masing. Boleh buka buku dan boleh bertanya jika nanti menemui kesulitan. Saya akan senang, saya akan bahagia gitu ya jika anak-anak tuh mau bertanya. Saya akan balas secara apa yang saya bisa gitu ya. Semoga ini membantu belajar anak-anakku di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.